Ya, baik. Selamat siang semuanya. Hari ini kita lanjutkan lagi dengan teori grup. Jadi, teori grup itu adalah teori yang menjadi dasar penting dalam fisika karena dengan teori grup kita bisa mengkuantifikasi konsep-konsep simetri yang merupakan adalah konsep penting dalam fisika. Jadi, keteraturan itu adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Kalau tidak ada yang teratur, tentunya kita nggak punya ilmu pengetahuan. Kita punyanya adalah apa ya, kekacauan, dan bahkan ilmu politik pun harusnya ada keteraturan supaya ada yang bisa lulus jadi sarjana ilmu politik gitu ya. Kalau nggak ada gunanya kan belajar politik. Hari ini teorinya A, besok B, C, dan seterusnya, ya buat apa belajar, nggak akan kepake gitu ya mungkin. Jadi semua pasti ada keteraturan, dan setiap ada keteraturan, tentu yang paling mudah dilihat itu adalah dari hukum-hukum alam, entah kimia, fisika, dan seterusnya. Maka setiap keteraturan itu digambarkan dengan simetri. Itu tentunya bahasa yang menarik, indah, dan seterusnya, tetapi oke, jadi semua yang berkaitan dengan simetri itu menarik kita cerita, namanya ada simetri, ada satu perbedaan, tetapi bagaimana melakukan perhitungan, bagaimana melakukan hal-hal yang bisa memprediksi hasil suatu teori dari eksperimen dan seterusnya. Jadi kita nggak bisa hanya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang indah, tapi harus menggunakan satu konsep yang rigid, yang jelas, yang sistematis, logis, dan diakui atau diterima oleh semua orang, sehingga kalau kita kerja lebih mudah. Nah, salah satunya keluar. Aku nggak tahu kalau kamu depan situ. Oh, kamu tak mau aku tuh mau ngechat kamu tuh takut ajunya pas lagi lihat HP kamu. Aku tuh ya baru mau ngechat, baru cari di pengetikan pulang. Ayo mau ke depan, tiba-tiba udah lama di depan. Anak apa itu? Jalan Pak, tanya-tanya kayaknya nih kepencet. Oke. Halo Pak Jisa. Halo ya. Sudah ya? Iya Pak, sudah terdengar. Oke. Baik, jadi saya ulangi tadi, simetri tersebut sangat penting, tapi harus dirumuskan dalam formulasi yang bisa digunakan untuk melakukan prediksi, untuk melakukan analisis, dan seterusnya, sehingga tools yang berguna atau tools dari simetri ini tidak lain adalah teori grup. Ya, teori grup itu cukup luas, digunakan banyak hal, di matematik pun digunakan untuk mencari solusi dari persamaan diferensial. Jadi misalkan kalau kita punya sistem, kita memecahkannya tidak lalu dengan membabi buta gitu ya, tapi kita lihat ini simetrinya apa. Nah, dari simetri itu maka kita bisa menebak misalkan solusinya ini, kalau simetrinya bola pasti fungsi-fungsinya spherical harmonics misalkan. Itu adalah contoh sederhana dari simetri. Dan spherical harmonics memiliki sifat-sifat tertentu. Demikian juga kalau misalkan persamaan diferensialnya, kita bisa lihat memiliki sifat transformasi simetri tertentu, maka kita bisa menebak solusinya atau bisa mencari solusinya dengan cara yang lebih elegan dan juga lebih visible daripada kalau kita cari dengan brute force, dan belum tentu ketemu hasilnya dengan mudah. Jadi itu aplikasinya banyak sekali di mana-mana. Intinya sangat penting sekali belajar simetri. Nah, kita belajar dari yang paling simpel itu adalah grup finite atau yang jumlah elemennya berhingga. Dan terakhir kita bahas mengenai namanya grup dihedral ya, dihedral. Jadi itu banyak notasi-notasi yang hanya mungkin kebanyakan notasi himpunan yang biasa dipelajari di SMA. Cuma sekarang diulang lagi, plus beberapa notasi baru yang intinya cuma notasi atau konvensi yang biasa digunakan. Jadi terakhir kita bahas grup dihedral. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Jadi grup dengan elemen cuma satu disebutnya ordernya satu, elemennya dua, ordernya dua, tiga, order tiga, dan kita lihat cuma ada satu grup ya, grup abstrak. Dan dari situ kita bisa membangun namanya tabel perkalian grup. Jadi untuk menunjukkan bagaimana satu grup itu memiliki strukturnya seperti apa.
Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan aja dengan konsep namanya direct product ya. Kita lihat ya. Kalian direct, bahasa Indonesia-nya apa ya? Kalian direct tadi. Jadi kalian direct itu kalau kita punya dua grup, misalkan ada grup ya, B dan A. Jadi B dan K itu adalah grup dengan elemen, misalkan dengan elemen anggotanya adalah, kita label aja ini adalah G alpha dan K ya, K alpha masing-masing ya, atau kita pakai alpha nanti, gampangnya pakai I gitu ya. Kalau saya tulis di sini G apa ya, GA misalnya. Anak A-nya adalah jalan dari 1 sampai NG. Dan angka anggotanya disebutnya KI biar beda. Dimana I-nya jalan dari 1 sampai NK. Dimana NG dan NK itu adalah jumlah elemen dari masing-masing grup. Nah, dari sini kita bisa membuat elemen baru yang merupakan kombinasi dari G dan K. Jadi ini semua pasangan ya, direct product aslinya pasangan. Jadi misalkan kalau kita punya elemen dari pasangan pertama adalah GA, KI misalkan, lalu kita kalikan dengan misalkan GB dan KJ ya. Jadi sama seperti, bayangkannya seperti vektor aja kan, berarti ada titik dengan dua koordinat, misalkan X dan Y, berarti 1,2, berarti X-nya 1, Y-nya 2, terus 2,4, X-nya 2, Y-nya 4, itu juga sama. Jadi produk kira-kira seperti itu. Cuma bagaimana kalau kita mengalihkan dua buah elemen yang dibentuk dari direct product ini, caranya simpel saja, kita kalikan langsung saja, menggunakan perkalian dari masing-masing grupnya. Perkalian yang di G belum tentu sama dengan perkalian yang di K ya, tapi kita tuliskan dengan notasi yang sama. Seperti ini ya, jadi hasilnya kira-kira seperti itu. Jadi perkalian di sini bisa penjumlahan, perkalian di sini bisa perkalian beneran gitu ya, kita nggak terlalu pusing, tapi notasinya pakai bintang. Ya. Dan ini perkaliannya. Ordernya jelas adalah NG dikalikan dengan NK. Jadi jumlah elemennya adalah NG kali NK. Dan nama grupnya adalah grup apa ya, connector ya, grup perkalian. Di grup yang dihasilkan kita kasih notasi biasanya adalah G kali K. Nah, G kali K itu disebutnya adalah grup perkalian connector. Atau grup connector atau connector produk ya, perkalian connector atau perkalian direct ya, atau direct. Bahasa Indonesia susah, atau direct atau langsung. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa G dan K itu bekerja dalam ruang yang berbeda ya, jadi sehingga operasinya berbeda, tapi mereka masing-masing grup. Ya. Nah, seringkali kita menuliskan elemennya tidak seperti ini, jadi ini cara agar ribet, jadi seringkali kita tulisnya begini, misalkan GA, KI, gitu ya. Jadi bukan dikalikan, karena ini pasangan aja ya, ini kita tulis sebagai GB, KJ, gitu, bisa aja ya, cara penulisannya lebih ringkas. Oke, jadi ini adalah definisi dari
grup perkalian atau grup produk Kronecker ya, atau direct. Sama seperti perkalian Cartesian, Kronecker, Cartesian biasa. Nah, selanjutnya kita perkenalkan lagi satu teorema, namanya teorema Lagrange. Ini teoremanya penting karena akan menyederhanakan banyak masalah nanti dalam mengklasifikasi grup finite. Jadi teorema Lagrange itu intinya adalah kalau kita punya grup yang G tadi kan, misalkan kita tunjuk adalah grup G ya, dengan elemen apa? A, di mana A-nya berjalan dari 1 misalkan sampai N besar ya. Dan kita asumsikan grup G itu mengandung, jadi misal grup G dengan elemen mengandung grup yang lebih kecil di dalamnya, disebutnya adalah subgrup. Ya. A. Di dalamnya ada subgrup dengan N buah elemen. Kita label dengan H aja saja. H, apa ya, HI lagi ya. HI di mana I-nya adalah 1 sampai N kecil. Oke, jadi intinya adalah seperti ini, kalau kita punya grup H adalah ini yang grup H-nya, G-nya, sorry, maka di dalam grup G itu ada H. Ini bukan subhimpunan ya, ini pasti subhimpunan, tapi tidak hanya subhimpunan, tapi ini adalah grup, artinya H sendiri memenuhi semua aksioma grup tersebut. Ya, intinya begitu. Jadi disebutnya subgrup. Biasanya lebih kecil, kalau sama besarnya dengan Y-nya ya berarti itu subgrup yang trivial, nggak ada yang menarik di situ. Jadi kalau pakai bahasa matematiknya kan begini ya, Y superset dari ini bahasa di SMA ya, kalau masih ingat ya, superset atau subset, kalau dibalik jadinya subset, itu namanya superset ya. Nah, misalkan kita ambil elemen dari G tersebut, ambil misalkan G1 itu elemen dari G ya, ambil elemen dari sini, lalu kita yang bukan elemen dari H. Ya, kalau di sini kan bisa dalam H juga elemen dari G ya, tapi G1-nya elemen dari G tapi bukan elemen dari H. Kita akan tuliskan bonus. Oke, jadi ada di sini lah, G1 ada di sini ya, G1 ada di situ. Oke, ini adalah air di sini, berbeda ada warnanya. Oke, maka kalau kita, nah yang menarik adalah ini, maka G1 dikalikan dengan HI, oke, bukan elemen dari H. Di mana HI adalah jelas elemen dari H. Nah, I-nya adalah tadi 1 sampai N. Menarik ya. Artinya apa? Kalau kita ambil sembarang elemen di H di sini, misalkan ada HI, berarti di sini kan ya, ini HI. Sembarang aja banyak HI di sini. Jadi kalau G di sini dikalikan dengan HI,
Ya, G dikalikan HI atau dikalikan sembarang elemen dari H, maka hasilnya pasti di luar sini. 1 di sini ya. Nah, nggak mungkin di dalam sini, nggak mungkin di dalam A ini. Nah, tugas kalian adalah buktikan. Ya, gampang tunjukkan. Gampang-gampang aja, ini nggak susah, tapi harus potret. Biasanya, ini sebagai contoh aja, kalau saya buktikan di sini dengan singkat, biasanya kalau di dalam aljabar ini pembuktiannya mungkin pendek-pendek dan simpel gitu, karena saking simpelnya kadang-kadang jadi kelewat atau apa ya, kalian mikirnya terlalu jauh, jadi nggak selesai. Tapi ya, yang bukti, kira-kira kalau cara buktikannya kira-kira seperti ini. Jadi kalau ya, jika G1 misalkan H itu adalah elemen dari H, maka terdapat elemen dari H, seperti Hj, elemen dari H, sehingga nah, betul ya. Tetapi ini ekivalen dengan apa? Kalau kita kalikan dengan H inverse, maka kita dapatkan di sebelah kanan, maka kita dapatkan adalah 1 bintang HI karena adalah subgrup ya. Subgrup artinya dia grup cuma lebih kecil aja. Berarti ini elemen dari H dikalikan elemen dari H pasti di dalam A lagi. Sedangkan ini adalah identitas kan. Nah, kalau identitas maka saya dengan 1, maka apa? Kesimpulannya adalah maka G1 sorry sama dengan HJ HI elemen dari A. Padahal kita asumsikan bahwa di awal tadi asumsinya adalah bahwa G1 itu bukan anggota dari A. Jadi kontradiksi ya. Oke. Oke, penting diingat ya, ini salah satu cara lihatnya. Jadi artinya apa? Kalau kita punya elemen G yang bukan anggota dari suatu subgrup H, kita kalikan dengan sembarang elemen dari subgrup H tersebut, maka pasti itu ada di luar subgrup H. Oke ya. Ini pernyataan pertama ya. Jadi buktinya, buktikan, sudah kita buktikan. Sekarang yang kedua, maka yang kedua adalah ini. Jadi kalau ulangi lagi dengan cara yang sama, sekarang kita pilih sekarang G2 elemen dari G, di mana G2 itu tidak sama dengan G1 yang tadi, dan juga G2 bukan anggota dari A. Jadi sama kayak tadi, kita pilih lagi G2, tapi tidak sama dengan G1. Misalkan di sini ini ada G2-nya ya. Nah, tentunya G2 dan G1 sama saja kan, secara prinsipnya dia adalah prinsipnya sama seperti yang di atas, sehingga kalau kita kalikan G2 dengan
barang elemen dari H dari subgrup A ini, maka pasti dia ada di luar. Tapi pertanyaannya apakah mungkin sama gitu ya, G1 kalikan misalkan sebuah elemen H di sini dengan G2 dikalikan dengan sebuah H yang mungkin sama bisa berbeda, nggak masalah. Apakah bisa terjadi ini akan overlap? Pertanyaannya itu ya. Jadi apakah terdapat elemen dari H di sini yang kalau kita kalikan dengan G1 sama dengan elemen dari H lagi yang mungkin sama, mungkin berbeda dengan sebelumnya, kalikan G2 itu hasilnya sama persis. Ternyata tidak bisa. Buktikan juga. Bisa nggak? Cara buktinya, ini pakai misal dulu ya. Cara buktinya kurang lebih sama seperti ini. Ini harus sering-sering dibiasakan ya cara bukti seperti ini ya. Main logika. Anu aja sih, logika common sense istilahnya. Maka saya terus lihat pernyataannya. Himpunan G2 AI itu tidak sama dengan himpunan dengan G1 AI. Dimana untuk semua I ya, I adalah 1, 2, sampai N. Kalau himpunan kan berarti seluruhnya, jadi kalau kita kalikan dengan H1, H2, sampai E di sini, kalikan semua, terus kita bandingkan himpunannya, bukan urutannya nggak penting, itu tidak akan sama, akan berbeda. Buktikan misalkan ya. Nah, cara buktinya mungkin sudah kebayang, oh kalau begitu caranya kayak tadi lagi. Caranya apa? Caranya dengan kontradiksi. Kontradiksi artinya, misalkan sama, begitu ya. Jadi kalau kontradiksi, kalau sama bagaimana? Bisa nggak? Ya. Jadi, oke. Misal, terdapat AI dan AJ elemen dari H sehingga itu pakai notasi saya kan terdapatnya yang kayak gini, kalau dipakai sehingga itu saya bisa pakai ST, ini suspect, dan sehingga apa? Sehingga misalkan kalau G1 kita kalikan dengan AI itu sama saja dengan G2 dikalikan dengan AJ, berarti overlap kan, ada yang sama gitu ya. Jadi kita klaim di sini nggak ada yang sama. Misalkan ada yang sama, artinya apa? Dengan cara yang sama seperti tadi, maka apa? Maka kalau kita kalikan dengan inverse-nya di sebelah kanan, maka kita bisa tuliskan bahwa G2 itu pasti sama dengan G1 kalikan dengan AI. Tapi ini kan kita sebut aja dengan misalkan, karena ini adalah elemen dari H, subgrup, maka ini elemen dari subgrup juga, karena ada inverse-nya dia adalah grup, kita kalikan pasti elemen dari grup juga, maka kita sebut ini HK. Ini dari bilangan G1. Maka nah, maka kita dapatkan hasilnya kontradiksi dengan pernyataan kita pertama tadi ya, sama juga kan, berarti hipotesa kita adalah bahwa G1 tidak sama dengan G2. Ini ada satu pernyataan lagi yang harus diklarifikasi ya, sorry. Tinggalan satu lagi. G1 tidak sama dengan G2 tidak sama dengan 2. Ini hipotesa satu lagi nih, bisa ditulis perongkannya. Bahwa G2 itu juga bukan elemen dari G1 kalikan A, gitu ya. Jadi G2 bukan elemen dari G1 kali ya. Ini yang penting. Oke. Jadi misalkan kalau kita kembali ke atas di sini gambarnya,
misalkan ini adalah G1. G1 dikalikan semuanya nanti hasilnya adalah seperti ini. Misalkan hasilnya adalah kuning. Misalkan ini semua, misalkan kelihatannya. Yang mana ya Pak? Jadi G1 dikalikan dengan H semuanya, jadinya semuanya ini nanti kan berubah menjadi ini misalkan yang G1. Nah, G2 dikalikan di sini nggak mungkin ada di dalam sini. Maksudnya itu, G2 kalau dikalikan dengan H di sini, keseluruhannya, ini nggak mungkin salah satunya dari sini, nggak mungkin. Dan ini pun gambarnya salah, karena G1-nya ada di dalam sini ya, jadi sebenarnya ini salah. Jadi mungkin. Oke, gambarnya sudah saya benarkan. Jadi gambarnya kurang tepat karena apa? Karena identitas itu pasti ada di sini ya. Jadi ini identitasnya suka nggak suka pasti ada di dalam setiap subgroup pasti mengandung identitas. Jadi ada E di sini. Ini bagian dari G, identitas dari H juga. Nah, misalkan G1 tadi kalikan E pasti G1 lagi kan, berarti hasilnya nanti adalah, saya ulang lagi, di tempatnya begini ya. Jadi misalkan hasilnya ada seperti ini ya, kita kalikan seperti ini. Nah, yang G2 dikalikan di sini, kalau G1 dan G2 berbeda, itu nggak mungkin ada di dalam sini hasilnya. Pasti dia berbeda lagi. Jangan dijawab. Dan nggak pernah overlap ya. Itu adalah kalau dituliskan dalam notasi yang lebih ringkas, ini saya tulis adalah H kalikan G1 atau G1 kalikan H, karena urutannya penting ya. Ini G1 di sebelah kiri ya, bukan sebelah kanan, karena hasilnya bisa beda. Ya, berarti ini adalah G1 kalikan H, biar muat ya. Nah, kalau yang ini nah, kira-kira begitu ya. Tapi ini nggak overlap, intinya begitu. Tidak overlap. Nah, kalau misalkan overlap, kita katakan, oh G1 kalikan H itu adanya sama dengan G2 kali H, yang lain mungkin, maka kita bisa tunjukkan bahwa G2 itu pasti ada di dalam G1 kalikan H, yang tidak lain ini adalah G1 bintang 1 ya, bukan ini ya. H tadi ya. Jadi G2 pasti ada di dalam sini. Padahal kita asumsikan di awal, tidak kan, kita asumsikan di sini bahwa G2 tidak ada di dalam G1. Oke? Jadi, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari sini menarik adalah kalau kita lakukan ini terus-menerus sampai habis, artinya kita pilih misalkan G1 kita buat namanya right concept-nya. Namanya right concept-nya kita kalikan dengan satu subgroup. Jadi, dapat yang tadi, yang warnanya oranye. Kita pilih lagi G2 yang tidak ada di dalam H, tidak ada di dalam G1 kalikan H tadi. Kalikan dengan semua H. Dapat lagi yang warna hijau. Pilih lagi G yang lain yang tidak ada di dalam ketiga yang tadi. Kalikan dengan H. Pasti dapat lagi suatu himpunan yang tidak overlap dengan H, tidak overlap dengan G1H, tidak overlap dengan G2H. Dan seterusnya sampai habis. Nggak ada lagi yang lain. Artinya apa? Artinya kita bisa tuliskan grup G kita tadi didekomposisi atau dipecah dalam HI dikalikan dengan identitas. Identitas kalikan ini berarti HI saja. Ini adalah H-nya sendiri. Adalah himpunan yang G1 tadi kan ya.
dikaitkan dengan semua HI, tambah dan seterusnya sampai G misalkan K. Atau kita gunakan notasi kita, ini tidak lain adalah grup A kita tadi. Ini kita gunakan notasi seperti ini saja. Ya. Dan tidak ada yang overlap. Nah, ini identitas, sebenarnya identitas kirikan H. Ini berarti H semua lagi G1 dan seterusnya. Tidak ada yang overlap. Maka karena tidak ada yang overlap, maka ini disebutnya adalah sebagai dekomposisi right coset ya. Atau pakai bahasa Inggrisnya adalah right coset dekomposisi. Kata right-nya seringkali dibuang otomatis right. Jadi disebut right kenapa? Karena posisi H-nya di sebelah kanan. Kalau posisi H-nya di sebelah kiri, hasilnya belum tentu sama, kecuali grupnya adalah abelian atau komut. Nah, kesimpulannya apa dari sini? Kita lihat balik lagi dulu ya. Yang pertama mengatakan bahwa elemen-elemen ini pasti berbeda. Mungkin harus dibuktikan juga. Jadi misalkan kalau di sini adalah G1 dikalikan dengan HI, di mana HI itu adalah anggota dari H, HI-nya adalah semua anggota H, maka elemen-elemen ini tidak ada yang sama. G1 kalikan H1 itu nggak mungkin sama dengan G1 kalikan H yang mana gitu ya. Bisa dibuktikan lagi. Jadi ini semuanya berbeda, sehingga jumlah elemennya adalah sama dengan jumlah elemen dari subgrup H di sini. Betul ya? Jadi setiap koset itu istilahnya koset. Jadi yang disebut koset itu adalah yang ini. Ini semua. Kadang-kadang kita tulisnya tanpa bintang di sini. Di satu H. Ini disebutnya adalah koset. Koset di sini. Adalah koset. Koset. Jadi adalah himpunan koset. Jadi subgrup ini termasuk koset juga. Walaupun kita biasanya nggak sebut sebagai koset. Ya. Tapi yang semuanya disebutnya koset. Jadi ini koset-koset ya. Right koset. Nah, koset-koset di sini jumlah elemennya adalah sama dengan jumlah elemen dari H. Misalkan N kecil tadi ya. Sedangkan kita tuliskan di sini G, N besar jumlah elemennya adalah penjumlahan dari bisa dibagi-bagi ke dalam dekomposisi ke dalam subgrup H, lalu koset, ini subgrup H, ini koset, ini istilahnya subgrup walaupun bisa dianggap koset, tapi kita sebutnya subgrup H. Ini adalah koset yang pertama sampai yang ada K misalkan, kita nggak tahu berapa. Artinya apa? Artinya kita bisa mendefinisikan apa yang disebut dengan teorema Lagrange tadi. Ini teoremanya sangat menarik gitu ya. Karena dari sini langsung dengan logika saja, common sense sudah bisa tahu. Artinya apa? Jika order grup G, grupnya nggak sulit, adalah N, order subgrup A, subgrup G adalah apa? Yang kecil. Maka kita tahu nih jumlahnya kan N kecil, N kecil, N kecil. Jadi sejumlah kali N kecil harus sama dengan N besar. Artinya apa? Maka N adalah kelipatan bulat dari kecil. Nah, ini disebut teorema Lagrange.
Nah, menarik ya. Jadi jika jumlah elemen dari grup besarnya itu adalah n besar dan order atau jumlah elemen dari subgrup A yang merupakan subgrup dari G itu adalah n kecil, maka ini grup berhingga ya. Grup tak berhingga nanti kita ceritanya berbeda. Karena nggak bisa menghitung seperti ini kan. Maka n besar, yaitu order dari grup G itu adalah kelipatan bulat dari n. Jadi misalnya kalau n besarnya 5, maka kita simpulkan pasti dia nggak punya subgrup. Kalau dibalik ya caranya. Atau kalau subgrupnya bisa lebih dari satu ya, tapi yang jelas selalu kelipatan. Jadi ya, contoh tadi saya misalkan kita punya grup isinya adalah 5. Maka 5 itu harus adalah sebenarnya kelipatan dari subgrup elemen jumlah elemen subgrup dari grup yang isinya 5 tadi. Jadi 5 kali berapa? Berapa kali berapa supaya 5? 5 kali 1. Berarti subgrupnya elemennya 5. Ya berarti dia lagi gitu ya. Artinya dia tidak punya subgrup. Nah, tapi kalau misalkan grupnya adalah elemennya 6 misalkan, maka subgrupnya kemungkinan ada 2 elemen, ada 3 buah. Nantinya kosetnya totalnya, atau ada subgrup dengan 3 elemen mungkin ya. Jadi subgrup dengan 3 elemen boleh, karena 3 kali 2 adalah 6. Subgrup dengan 2 elemen boleh, karena 2 kali 3 adalah 6. Subgrup dengan elemen 6 ya sama lagi dengan dirinya sendiri ya. Oke, ini adalah namanya dan teorema Lagrange. Dan ada istilahnya disebutnya indeks. Jadi angka K itu disebut indeks. Jadi K yang merupakan adalah pembanding aja. Jadi K kalau kita disebut adalah N disebut indeks dari H dalam I. Kita belajar nulis halus lagi nih. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Maaf Pak, Ya. tadi yang bukti tadi itu, yang di bukti yang atas itu saya belum paham Pak. Yang mana? Yang atas? Yang mana? Yang pertama Pak. Pertama yang mana? Ini? Iya, yang untuk membuktikannya. Yang akan dibuktikan, kamu ngerti nggak apa yang mau dibuktikan? Yang di dalam kurung itu kan Pak? Yang di dalam kotak, Di dalam kotak itu syaratnya, hipotesanya, misal, ini permisalannya. Jadi yang ini misalkan, ambil misal atau let atau apalah. Ini bukan dibuktikan, ini misalkan. Misal kita ambil G1 itu adalah elemen dari G, tapi G1 bukan anggota dari H. Nah, ini bukan bukti ya, tapi ini adalah kondisi awal. Yang dibuktikan adalah pernyataan mana? Maka di sini. Maka kita harus buktikan maka G1 yang bukan anggota dari H itu dikalikan dengan sembarang elemen dari H nggak mungkin ada di dalam H. Seperti maksudnya. Penting memahami dulu apa yang mau dibuktikan. Ngerti nggak yang mau dibuktikan? Siapa yang tadi nanya? Ya? Iya Pak. Oke, ya. Jadi kita mau buktikan itu ya. Jadi kalau di gambar tadi sepertinya dia ada G1, ini kecil banget sih. G1 di dalam sini pasti ya, karena tadi saya salah gambar, mungkin di luar dari sini. Jadi kalau ada G1 di sini, G1 gitu ya. Masih menulis itu susah sekali. Nah, di sini ada G2 atau di mana lah. Nah, G1
Maka kalau G1 dikalikan dengan H, pasti ada di dalam sini saja. Dia nggak mungkin ada di dalam yang merah di sini. Nah, terus buktikan. Nah, buktinya ya tadi. Ya, ini bukti. Jadi, buktinya dengan cara kontradiksi. Jadi kan dia bilang nggak ada di dalam H. Bagaimana kalau ada gitu ya? Oh, misalkan kalau memang ada di situ, bisa nggak gitu ya? Jadi caranya kontradiksi dengan cara negatifnya atau apa istilahnya, dengan membantah, dengan bantahan. Jadi kita bantah dulu, nanti kita buktikan. Kalau kita anggap dia ada di dalam H, pasti nggak konsisten, kontradiksi dan nggak masuk akal, ya begitu ya. Jadi karena ini nggak masuk akal, kontradiksi ya harus di atas. Oke, sekarang kalau kita buktikan, artinya apa? Misalkan ini tidak seperti ini, oh nggak ada di H, oh ada kok yang ditangkap, oh mungkin aja ada gitu ya. G1 dikalikan sembarang elemen HI, apapun juga nya pasti ada di dalam H gitu ya. Karena ada di dalam H, maka pasti terdapat H yang elemen dari HJ, yang kita sebut HJ ini adalah elemen dari H, sehingga kalau dikalikan ini adalah HJ, betul kan ya? Kalikan HI jadi elemen dari H apa kita sebut aja dengan HJ kan? Jadi elemen dari H. Nah, kan kita bisa kalikan dari sebelah kanan inverse dari HI kan? Kalikan inverse dari HI, boleh kan? Sama ya, kalikan sama kan boleh. Tetapi HI dikalikan inverse-nya dengan aturan asosiatif, ini bisa kita kalikan duluan, ini sama dengan identitas kan, E itu identitas. Berarti G1 kalikan identitas, ya berarti G1. Nah, yang sebelah kanan ini, HJ, itu adalah elemen dari subgrup H. Inverse dari HI adalah elemen dari subgrup H. Karena apa? Karena H adalah subgrup, sehingga berdasarkan teorema atau aksioma grup, dikatakan apa? Setiap elemen dari grup ada inverse-nya, elemen dari grup itu lagi gitu ya. Kalau dikalikan, karena di sama-sama elemen, pasti anggota dari grup itu lagi gitu ya. Jadi pasti ini kalau kita kalikan, anggota dari H di sini. Artinya apa? G1 adalah elemen dari H. Ya. Karena G1 elemen dari H, maka dia melanggar hipotesa atau asumsi awal yang kita pilih di atas ini, bahwa G1-nya adalah anggota dari grup itu memang, tetapi bukan anggota dari grup yang lebih kecil yang kita sebut dengan H tersebut. Karena kontradiksi, berarti yang ini tidak mungkin. Artinya kesimpulan kita tetap seperti semula, bahwa G1 bintang HI atau kalikan dengan HI, sembarang HI apapun juga nggak mungkin ada di dalam subgrup H. Kira-kira begitu. Sudah cukup jelas atau perlu diperjelas lagi? Cukup Pak, sudah paham. Oke, baik. Terima kasih Pak. Nah, yang kedua caranya juga sama. Jadi yang saya kotakkan ini sebenarnya pemisalannya doang. Jadi asumsinya kalau bisa pilih seperti ini, ya ini sambil sama kotakannya. Jadi kalau begini, maka kata pentingnya sih maka, bukan yang kotak ini. Maka ini semua ya. Maka kalau G2 tidak sama dengan G1, lalu G2 itu tidak ada di dalam sini, maka G2 kalikan HI, sembarang HI apapun juga tidak akan sama gitu ya. Nah, kita buktikan misalkan sama gitu ya. Ternyata kalau sama, maka asumsi yang atas ini dilanggar. Artinya ya yang di atas ini berlaku. Oleh karena itu, yang kata lain kita bisa memotong-motong, membagi-bagi G ke dalam koset-koset ini, karena ketika kita bagi yang ini dan ini tidak akan sama, tidak akan beririsan di tepatnya. Ini tidak akan beririsan dengan yang lain-lain di sini sama. Kalau beririsan dia sama persis gitu ya. Kalau beririsan artinya dia sama persis blok. Misalkan ada G berapa, G7, oleh karena ini sama, ada yang sama, pasti sama persis. Nggak akan ada bedanya. Dan juga di sini, ini adalah subgrupnya. Jadi, dari sini kita bisa lihat dari perhitungan biasa, bahwa G bisa dibagi jumlahnya karena jumlah elemennya sama nih, N kecil, N kecil, N kecil, N kecil.
maka N besar, yaitu elemen dari G besar ini atau grup G, itu pasti kelipatan bulat dari N kecil, di mana N kecil adalah orde atau jumlah elemen dari A di sini, yaitu subgrup dari, dan ini disebutnya adalah teorema Lagrange. Dan kelipatannya ini disebut dengan indeks dari A. Oke, kira-kira begitu. Nah, ada istilah lagi di sini. Sebelum kita lanjutkan, kita sudah pernah bahas ini, tetapi ini dalam konteks per elemen ya. Jadi kalau kita ambil sebuah elemen dari grup berhingga, kita ambil aja sebuah elemen sembarang ya, misalkan ambil elemen, misalkan A, saya nggak tulis panjang lebar, elemen dari G. G itu adalah grup. Maka A kita bisa kalikan dengan dirinya sendiri kan. Nah, tentu karena G itu adalah grup yang berhingga, ini nggak mungkin terus beda-beda terus kan ya. Misalkan G elemennya ada 100 gitu ya, atau ya 100 misalnya cukup banyak kan. Tapi kalau misalkan kita kalikan ini terus pangkatkan sampai 1000 dan seterusnya, nggak mungkin ini beda semua kan. Berarti ada 1000 elemen nanti, karena kan elemen A kalikan A lagi pasti anggota dari G lagi kan. Kalikan A lagi, dan berarti dia pada suatu saat berhenti. Bisa saja berhentinya pas 100, balik lagi ke 1 gitu ya, muter lagi. Tapi bisa juga dia berhentinya nggak sampai 100, bahkan 2 udah balik lagi, 2 balik lagi, 2 balik lagi. Jadi ada polanya. Dan maka terdapat L sehingga misalkan ya, jadi untuk atau begini ya, mungkin lebih tepatnya begini. Jadi biasanya sih pakai satuan ya, lebih satuan di sini. Jadi maka terdapat atau kita balik aja, berarti K kurangi L sama dengan identitas. Ya. Nah, atau terdapat N juga ini disebutnya adalah orde dari elemen. Nah, kata A ini penting ya, karena orde dari grup ada orde dari. Jadi A itu adalah elemen kita sebut, atau A disebut dengan elemen G dengan orde orde N, ya begitu ya. Saya orde lagi, jadi orde banyak ya. Orde ada yang artinya jumlah elemen dalam grup, orde artinya adalah yang untuk suatu elemen, berarti artinya berapa, pangkat berapa sampai dibalik lagi jadi identitas, pangkat berapa lagi nanti dibalik ke identitas, disebutnya orde. Nah, teorema Lagrange bisa diaplikasikan di sini sebetulnya. Jadi yang menarik adalah kalau misalkan jadi misalkan B misalnya B punya orde artinya apa?
Artinya B pangkat 1, pangkat 2 sampai B pangkat K, dia balik lagi jadi identitas. Ya. Maka B bisa membangun atau mengenerate subgroup, ya. ZK subgroup siklik, ya, subgroup siklik ya, karena dia sifat siklik subgroupnya. Notasi subgroup siklik itu adalah ZK dari B. Ya, dia pasti membentuk grup lah. Kalau pola yang siklik di pangkat-pangkat itu membentuk subgroup sendiri di dalam yang besar. Tapi kalau dari teorema Lagrange, artinya apa? Maka N kelipatan dari N ini adalah order dari grupnya. Oke, karena ZK itu adalah subgrup di dalam B, maka berdasarkan teorema Lagrange tadi, N haruslah kelipatan dari K, ya, order dari subgrup yang ada di situ. Nah, ini salah satu aplikasinya. Aplikasi lain, misalkan kalau kita tinjau angka prima, tadi kita kasih contoh ya, 5. Jadi kalau untuk grup yang ordernya adalah angka-angka prima, pasti dia tidak punya subgrup. Ya. Jadi jika untuk grup ya, grup D dengan D aja ya. Grup D. Angka prima P misalkan ya. Artinya apa? Artinya tidak ada subgrup. Subgrup yang lebih kecil dari dia ya, kalau dirinya sendiri ya bukan subgrup, tapi istilahnya tidak ada subgrup yang proper. Proper itu artinya betul-betul subgrup yang lebih kecil ya, kalau enggak, yang saya katakan tadi bisa aja misalkan grupnya dia sendiri disebut subgrup ya, tapi biasanya kita nggak menganggap itu sebagai walaupun bisa disebut subgrup, tapi kita fokusnya pada yang berbeda gitu, yang nggak sama. Ini ada subgrupnya. Dan yang penting lagi adalah karena dia berulang, maka ini sama dengan ZP. Jadi kalau grup dengan jumlah elemennya adalah bilangan prima, maka grup tersebut pasti adalah grup siklik. Ya, grup siklik dengan order P. Buktikan. Nah, bukti pakai logika ya tadi kan. Ya, kalau misalkan tidak, misalkan ada itu, maka dia melanggar teorema Lagrange kan, mungkin kan pembaginya. Jadi misalkan ada elemen grupnya adalah A, kalau A kali A sama dengan A lagi, berarti order 1 kan. Pasti ada
A dikalikan atau apapun juga elemen dari grupnya kalau dikalikan terus berulang terus maka dia akan beda-beda terus sampai misalkan jumlahnya P. Kalau kurang dari P maka dia membentuk subgrup yang lebih kecil dibanding P. Kalau dia membentuk subgrup yang lebih kecil dibanding P, ada grup secret lebih kecil, maka harus berlaku teorema Lagrange. Artinya angka prima tersebut harus kelipatan bulat kalikan yang lebih kecil. Tapi itu nggak mungkin. Nah, begitulah cara membuktikannya. Jadi menariknya di sini bukti-buktinya nggak terlalu panjang lebar dengan penurunan-penurunan yang ribet itu, tetapi lebih banyak permainan logika saja. Nah, jadi kalau yang suka yang ambil informatik, yang ada informatik yang suka ambil matematika diskrit, mungkin di SMA banyak main logika ya, kombinasi, diskrit, permutasi dan sebagainya. Nah, itulah kalau mau kerja di bidang apapun juga logika memang penting. Biasanya banyak diajarkan di bidang informatika karena memang mereka basisnya banyak logika matematiknya. Tidak berarti kita nggak pakai logika ya, semua pakai logika juga. Semua formulasi itu banyak di informatik. Gitu. Oke, sampai sini mau ditanya dulu. Contoh satu lagi ya. Kita ada grup order 4 sudah, sekarang grup order 6. Nah, agak banyak sedikit ya. Tapi dengan ini kita bisa sederhanakan nanti masalahnya. Jadi kita nggak usah ngitung satu-satu kemungkinannya apa saja. Gitu ya. Saya harus ubah vakum saya ini. Kayaknya periset apa ya. Pantesan penulisnya kok susah banget. Mapping. Oke. Lebih enak ini. Oke. Nah, sekarang kita misalkan grup kecil ya. Grup order 6, artinya ada 6 elemen ya. Nah, untuk grup dengan jumlah 6 elemen, itu paling sedikit ada 2 jenis yang berbeda. Yang pertama adalah grup siklik Z6. Ini contoh adalah rotasi 60 derajat. Jadi rotasi 60 derajat itu membangun grup Z6. 60 derajat kuadrat berarti 120, terus 180, pangkat ketiga, pangkat 4 adalah 240, terus 300, 360, balik lagi kan ya. Jadi ada 6 kan ya. 6, 12, 18, 18, 10, terus 20, 40, terus 30, 10, terus sama balik lagi ke dirinya. Jadi rotasi 60 derajat dipangkatkan 6 kali, dia kembali ke dirinya lagi. Oke. Lalu ada satu lagi yang nanti kita lihat, ini bisa ditulis sebagai, tadi kita belajar direct product, ini adalah Z2 cos atau penakar bola. Tapi keduanya ini sama ternyata ya. Nah, jadi untuk menunjukkan bahwa ini sama, misalkan kita coba main-main di sini, bahwa kita anggap saja A dan B itu adalah generator dari Z3 dan Z2. Misalkan generator artinya kalau kita pangkat-pangkat-pangkatkan itu jadinya Z3. Jadi artinya apa? Artinya kalau A pangkat 3 itu hasilnya adalah E. B pangkat 2 hasilnya adalah E lagi. Karena ini kan 3, berarti A pangkat 3 balik lagi ke E gitu ya. Kalau B kuadrat, jadi lagi E gitu ya. Dan karena ini adalah cross, gitu ya. Kalau cross artinya
itu kita bolak-balik sama, jadi AB, A ya. Jadi mau A kali B atau B kali A, sama saja ya, ya begitu. Jadi ini generatornya masing-masing ya, jadi generator untuk yang Z3 dan generator untuk yang Z2. Ini kita kali-kalikan boleh ya, karena ini elemen dari grup besarnya yang ordernya 6. Sekarang tinjau AB yang elemen tadi apa? Z2 dan yang kita tinjau nih ya. Artinya apa? Kalau kita hitung AB pangkat 3 apa hasilnya? Ya, bisa nggak? Yang gampang. AB pangkat 3 dan AB dengan BA itu kalau dibolak-balik sama komutatif, maka AB pangkat 3 sama dengan nggak bisa jawab? Kita tembak sekali-sekali lah partisipannya. Rizal udah pernah, Ruli sering ya, siapa lagi yang belum? Bulan ada nggak? Bulan hasilnya apa nih? AB pangkat 3. Gimana, Pak? Ini AB pangkat 3 apa hasilnya? Kalau A pangkat 3 dan B pangkat 2 adalah E, maka AB pangkat 3 adalah E itu identitasnya. Oh iya. Dan AB dengan BA, bisa diputar-putar. Mikirnya jangan susah-susah, yang gampang aja. Makin susah mikir. Iya, Pak. Pakai ini ya, berarti kan A pangkat 3, B pangkat 3 kan? Itu aja kan? Iya, Pak. Apa coba lu udah dibantu? Hasilnya ini E kali B. E kali B, berarti apa E kali B? Itu identitas, jadi hasilnya adalah B, betul ya? Ya, Iya. betul, gitu caranya. Jadi E kali B atau B aja lah. Iya, Pak. Ya, makasih. Oke, gitu ya. Jadi karena boleh bolak-balik, A pangkat 3 adalah E, B2 kuadrat adalah E, berarti E kali E ada E lagi. Tinggal BB sendiri, berarti B saja. Lanjutin. Lalu, AB pangkat 3 adalah B. Kalau AB pangkat 6 apa, Pak? Yang bisa bantu, ini lebih gampang lagi. Siapa? Bentuknya siapa? Bukan, Pak. Siapa? Identitas, Pak. Betul, identitas ya, jadi identitas ya, jadi hasilnya adalah identitas. Karena ini pakai yang sebelumnya aja, berarti kan ya AB pangkat 3 daripada sebelumnya kuadrat kan. Dengan B kuadrat. Dengan pakai yang tadi E gitu ya. Oke. Jadi artinya apa? Maka berdasarkan AB adalah elemen dengan order 6. Ya, 6 ya, karena dia pangkat 6 kembali ke E lagi. Pangkat 3 mesti B lah, pangkat 4 ya enggak. 5, 6 balik E. Terus muter lagi B12 E lagi. Jadi AB adalah elemen dengan order 6. Oke, jadi dari sini
kita tahu bahwa yang Z6 tadi pasti mengandung elemen dengan order 6. Karena kita tulis juga Z6, artinya dia adalah grup siklik yang dibangun oleh satu elemen saja, dipangkat-pangkatkan sampai 6 kali balik lagi. Ya begitu ya. Sedangkan yang Z2 cross Z3 itu kan dibangun oleh A dan B, yang masing-masing generator dari Z3 dan Z2. A adalah generator dari Z3, A pangkat 3 berarti kembali ke identitas, yang B generator dari Z2 berarti 2 kali angkatnya dia kembali ke identitas. Nah, kalau kita kalikan, ini jadi elemen yang memiliki order 6. Artinya apa? Artinya ini juga ordernya, generatornya di sini atau Z6 dan Z2 cross Z3 di sini masing-masing atau keduanya memiliki elemen dengan order 6. Nah, karena mereka masing-masing memiliki elemen dengan order 6, maka dikatakan keduanya isomorfik. Isomorfik ya, isomorfik. Iso sama gitu ya, morfik itu bentuknya sama. Artinya secara struktur kalau kita gambarkan di tabel perkalian kayak yang kemarin, asal kita pilih elemennya yang mana yang identitas sama semuanya, mana yang kedua, ketiga, keempat, dan kelimanya, maka tabelnya persis sama gitu ya. Ya kalau kita putar-putar yang ini yang satu jadi dua jadi 4, dan bisa maka akan kelihatan berbeda. Tapi pada prinsipnya sebetulnya sama tabel perkaliannya, walaupun kita kasih nama berbeda, kita lihat elemennya kelihatannya berbeda gitu, tetapi secara abstrak dalam grup abstraknya tabel perkaliannya sama persis, jadi disebutnya dia isomorfik. Ada yang disebut homomorfik. Kalau homomorfik itu pemetanya tidak satu-satu, jadi jumlah elemennya misalkan 1, 12, 1, 6 gitu ya, berarti 2 pasangan 1 ke 2. Tapi kalau isomorfik itu satu-satu, bedanya cuma di situ. Yang disebut morfik itu tabel perkaliannya sama persis. Jadi karena ini adalah jumlah elemen dengan order 6, sama-sama order 6, maka notasinya bisa begini, atau sama dengan ini ya. Nah, ini sebutnya adalah isomorfik ya, isomorfisme ya. Jadi sembarang grup yang memiliki order 6 pasti harus mengandung elemen dengan order 3. Jadi kalau kita punya grup order 6, jadi untuk setiap terdapat elemen dengan order 3. Pangkat 3 dengan E, bisa kasih saja E ya. Jika misalkan terdapat elemen lain, maka anggota grup kita adalah pasti identitas, ada A, ada A kuadrat, A pangkat 3 nggak mungkin, berarti ada B tadi, yang lainnya B. Maka kita bisa membentuk A kali B atau B kali A kali B. Lalu kita bisa bentuk lagi adalah A kuadrat kalikan B, betul ya? Karena A kuadrat dan A itu berbeda, jadi kalau E kalikan B sudah, kalikan B semua jadi kalikan B, kalikan B, kalikan B, berarti B, AB, A kuadrat B, kalikan B dari kanan, kalau dari kiri bisa juga, tapi penulisannya nanti berbeda. Oke, dan
semua elemen ini 6 ini harus berbeda ya, dan pasti berbeda. Dan mereka pasti membentuk grup dengan order 6. Dan kita bisa tunjukkan juga, misalkan B kuadrat apa sih di sini ya? Yang kita tahu elemen A dengan ini elemen A sama bisa elemen A gitu ya. Yang A order 3 kita tahu A pangkat 1 pangkat 2 di sini ada. Nah, sekarang kalau B kuadrat apa gitu? B kuadrat apa misalkan? Kemungkinannya apa? Kemungkinannya karena dia adalah anggota dari grup di sini, maka harus salah satu dari yang lain-lain ya kan? Berarti B kuadrat kemungkinan adalah kemungkinan bisa atau A atau A kuadrat ya. B dikalikan dirinya sendiri ya. Betul ya? Kalau B kuadrat sama dengan AB berarti kesimpulannya A sama dengan B, nggak mungkin kan? Kalau A kuadrat kalikan B sama dengan B kuadrat, maka kesimpulannya A kuadrat adalah sama dengan B. Berarti ini dua ini nggak berbeda juga. Jadi kita kemungkinan cuma adalah B kuadrat itu adalah B atau A atau A kuadrat. Tapi kalau kita pilih misalkan B kuadrat sama dengan A, misalkan ya, mana ya pilihannya nih? Misalkan B kuadrat sama dengan apa? A. Maka artinya apa? Kalau B kuadrat sama dengan A, maka kita pakai yang terakhir di sini. Maka karena A kuadrat B itu adalah bagian dari sini, B kuadrat sama dengan A, maka B di sini adalah elemen dengan order 3, betul ya? Kan kalau B kuadrat sama dengan A, maka kita dapatkan dengan menggunakan yang bentuk terakhirnya A kuadrat B, misalkan atau A, B di sini dikalikan B, B dikalikan B lagi gitu, maka kita dapatkan dia adalah elemen dengan order 3 gitu ya. Demikian juga kalau B sama dengan A kuadrat, maka dapatnya sebenarnya adalah AB elemen dengan order 3 gitu ya. Artinya tidak mungkin karena tadi yang order 3 itu cuma A gitu ya. Kalau B order 3 lagi maka tidak mungkin, kontradiksi ya. Jadi B harus elemen dengan order 2. Nah, order 2 maka kesimpulannya B kuadrat ini harus nilai sama dengan E. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita tinjau lagi misalkan BA itu apa misalkan? Ya, kita punya AB, tapi BA apakah sama dengan AB? Belum tentu kan? Misalkan apakah BA itu, maka kemungkinannya di sini ada dua. Bisa sama ya, atau ini dikalikan dengan A kan ya. Bisa sama, jadi nggak mungkin dengan E atau A kuadrat, kalau nggak nanti bentuk tengah yang tadi lagi. Cara ini
dalam main di teori graf ini banyak logikanya yang membanding-bandingkan seperti tadi. Jadi kemungkinannya ini atau A kuadrat B. Yang jelas dia selalu di dalam sini ya, nggak boleh di luar ya, karena B kali A berarti kan B kali ini harus anggota dari sini lagi kan. Nggak mungkin E, kalau E berarti A-nya sama dengan B, atau kasus Y. Kalau A berarti B-nya identitas. Kalau A kuadrat berarti B sama dengan A gitu ya, begitulah. Berarti kalau AB mungkin, A kuadrat B mungkin gitu ya. Jadi kita lihat saja. Nah, kalau misalkan DA sama dengan AB, maka nanti kita dapatkan bahwa AB tersebut ordernya adalah 6. Nah, ini dicek sendiri ya. Makanya kontradiksi ya. Karena kita nggak punya grup siklik ya di sini. Nah, karena BA tidak sama dengan AB, maka kesimpulan adalah grupnya adalah grup non-abelian. Yang kita ambil adalah yang ini. Kesimpulannya adalah karena A tidak sama dengan AB, non-komutatif ya. Artinya tidak komut ya. Oke. Oke, sampai sini ada mau ditanya dulu? Maaf Pak, untuk yang B elemen order 3 itu maksudnya gimana Pak ya? Yang membuktikan B kuadrat itu A atau bukan itu Pak? Jadi ini kan ada 3 pilihan. B kuadrat itu apa gitu ya? Pertama adalah identitas. Yang kedua, B kalikan B lagi, A gitu ya. Ya. Yang ketiga adalah A kuadrat. Yang opsi-opsi lain nggak mungkin ya. Kalau ini AB, coret-coret semua. Jadi sebenarnya ada banyak, kalau B kalikan B lagi bisa E, A kuadrat, AB, A kuadrat B, atau B lagi gitu ya. Bisa aja ya. Kalau B lagi juga kontradiksi kan ya. Karena berarti salah satunya B dengan E gitu ya. Tapi bukan E kan. Nah, begitu maksudnya. Jadi dari 3 kemungkinan ini, kalau misalkan B kuadrat sama dengan apa? A kuadrat, maka kita lihat B kuadrat atau B bar. Ini kalau B kuadrat sama dengan A, berarti B itu kan elemen, kalau A pangkat berapa? 3, berarti kan sama dengan identitasnya. Itu kan ya. Atau kalau ini pangkat berapanya?
A pangkat 3, berarti kan B pangkat ya, karena kan B pangkat A pangkat 6 atau A pangkat 3 ya, kalau B kuadrat sama dengan alfa kuadrat, maka B ini kan B sama dengan A kurang lebih lah, berarti kalau dipangkatkan 3 di sini jadinya identitas juga sama di sini. Lebih bagus seperti ini ya, daripada lihat di situ ya. Jadi A B B kuadrat ya sama juga seperti ini. Jadi kalau B pangkat 6 dan B pangkat ya B pangkat 6 adalah identitas kan. Jadi di sini kita lihat ordernya dia adalah elemen dengan order 3, di sini 6, tapi ini bisa dibagi 2 nanti jadinya juga dapatnya adalah atau 6 juga nggak apa-apa sebetulnya, ini 6 aja ya. Ini elemen dengan order 6 dan order 3, ini kontradiksi karena di sini yang elemen dengan order 3 itu adalah yang A kan. Sedangkan di sini nggak mungkin kita membangun ini dari elemen order 3 dengan order 3, jadi nanti 9 gitu ya. Jadi kita bangun dari A dan B, ada 2 di sini, kombinasi 2 ini yang masing-masing generator, satu adalah order 3, satu lagi order, jadi kita tahu 2 gitu ya. Jadi di sini kalau misalkan B kuadrat sama dengan A, kita tahu A itu adalah elemen dengan order 3. B kuadrat sama dengan A kuadrat berarti sama juga seperti tadi bahwa A itu adalah elemen dengan order 3, sehingga ini tidak mungkin. Jadi yang mungkin adalah B kuadratnya harus sama dengan E. Jadi dia order 2 ya. Baik Pak, sudah dapat dipahami. Apa? Sudah cukup ya. Nah, mungkin jangan gitu. Oke, ada pertanyaan. Jadi dari sini kita bisa bangun grupnya, tabel perkalian grupnya. Jadi tabel perkalian grupnya namanya grupnya tidak 3 ya. Namanya macam-macam tapi tidak 3 itu 6. Order 6. Ini ada yang tabel 1, 2, 3, 4, 5, 7. Bisa lebih banyak lagi. Adalah susah.
gesernya sama A ya. Tambahin lagi ya 2. Nah, lah misalkan ini E1, E2 gitu ya. E paskan ya. Di bawahnya. Nah, ini biasanya cara nulisnya ulangi lagi kan, A1, A2. Lalu ini adalah A2, A4, A5, A3. Kayaknya ada tabel perkalian ya. Jadi kalau kita identifikasi A1 itu adalah A, kita sebut A tadi ya, satu adalah A. Nah, kita lihat sini A di A1 kali 1 adalah A2, tapi A2 kali karena 1 adalah E gitu ya. Jadi balik lagi E, A1 pangkat 3 adalah E di sini ya, karena A1, A2 terus di E. Jadi A2 apa? A1 kuadrat itu adalah kuadrat dengan A2. Jadi A2 itu adalah A1 kuadratnya ya. Lalu apalagi kira-kira bisa identifikasikan yang B yang mana di sini? Bisa kelihatan ya. A1 itu adalah A-nya, karena dikuadratin A2, A2, A1, E, betul ya. Kalau B-nya yang mana kira-kira? Yang order 2. Yang order 2 kira-kira yang mana? Tadi yang di bagian diagonal sini, yang order 2 di bagian diagonal kan, sini, E. Betul ya. Oke. Berarti A3 atau A4 ya. Jadi A3, bisa kita ambil A3 itu adalah E, maka A3 itu adalah B yang bisa kita pakai. Jadi B kuadrat, A3 kuadrat adalah itu, sesuaikan dengan yang kita harapkan tadi, AB itu berarti adalah A1, ini yang kiri kali yang atas atau atas kali kiri? Di atas kayaknya. A1 kali kan A3 adalah A4, gitu ya. A4 kuadrat
E. Ada yang salah nggak nih? Sini ada apa? Ada yang E-nya ada A3, A4 dan A5 ini kuadratkan semua jadi E ya. Ambil A3 karena A3 kalikan A1 A kali B ya. A kali B, A kali B. A1 kalikan A3 adalah 4. A1 kalikan A3 kali 1 adalah A5. Jadi bedanya ini berarti tidak komut ya. Ya kalau kita balik dia beda. A4, A3 adalah A1. Dan yang elemen-elemen lain bisa diidentifikasi dari sini, mana yang A kuadrat, mana yang A kuadrat, mana A2 ya. Satu A2 adalah A kuadrat, A1 adalah A ya, A2 adalah B, 4-nya apa, A5-nya apa, juga identifikasi itu ada E, jelas E ya, 1, 3, 4, 5, 6. Berdasarkan notasi kita yang tadi ya. Jadi kita butuh tadi apa? B, AB, dan A kuadrat C. Jadi kemungkinannya adalah salah satu AB, salah satu adalah A kuadrat B. Ya, kalimat misalkan adalah A2 kali A3 sama. A2 kali 3 kali 5, kalau berarti A kuadrat B, betul ya? Adalah A1, A4 itu adalah A1 kalikan dengan A3. Kalau B-nya kita ambil A4, konsisten apa enggak? Kalau B-nya A4 juga bisa harusnya. Kalau B A4, berarti A3-nya adalah AB. A kali A4 adalah A5. A5 ini berarti menjadi AB-nya. Terus yang A2 kalikan 4, A3. Oh, nggak bisa ya. Kita harus peta di awal. Jadi kemungkinan cuma ini. Oke, jadi kita katakan bahwa A dan B ini atau A1 dan A3 itu adalah generator dari grupnya. Itu adalah generator. Ya, kira-kira begitu ya. Terus selanjutnya kita tidak akan menggunakan atau kita tidak akan lagi menggunakan tabel perkalian karena cukup rumit gitu ya. Buatnya kita pakai cara lain nantinya. Jadi, ini adalah cara yang paling praktis, bukan praktis, paling straightforward gitu. Kalau mau lihat struktur dari grup ya lihatnya tabel perkalian yang itu menggambarkan keseluruhannya atau gitu. Tapi kalau misalkan jumlah elemennya 10 itu makin besar dan belum tentu cuma satu kan grupnya, yang misalkan 4 elemen itu kita udah lihat ada 2 tabel perkalian tidak kita. Jadi kebetulan yang 6 ini cuma 1.
Walaupun bisa dinyatakan sebagai Z6 ataupun Z2 cross Z3, berarti sama isinya kurang lebih. Semorfik. Nah, grup ini sebenarnya grup tadi apa? Dihedral 3 ya, 6. Jadi jumlah elemennya adalah 2 kalinya ya. Jadi ini nama grupnya adalah ada 3 ya. 3. Ada 3. Oke, 6 ya. Jadi 2N. Ordernya tuh 2 kali dari sini ya. Ini 3. Ini jumlah 2 kalinya ya. Jadi kalau masih ingat, sebelum saya lanjutkan minggu depan, yang dihedral itu adalah grup dengan simetri dari poligon dalam ruang datar yang memiliki berapa? 2 titik vertex. N titik vertex. Jadi kalau misalkan D2 itu ada 2 titik vertex, ada 4 elemennya kan. Jadi 2 titik vertex berarti ya cuma garis saja menghubungkan 2 titik. Kalau ini 3. Poligonnya 3, poligon simetrik tapi ya, jadi poligonnya adalah 3 titik vertex. Jadi kita punya ini ya, 56, 50, 40, ya lah hampir sama. Oke, ya kira-kira kayak gini. Jadi misalkan adalah jadi D3 di sini adalah simetri dari poligon simetrik seperti ini dengan 3 titik vertex. Ya, jadi ada 6 elemen representasi yang kalau kita aplikasikan atau transformasi yang kita aplikasikan, mengubah-ubah ini akan tetap bentuknya sama. Bentuknya sama ya, A, B, C-nya bisa pindah-pindah tapi bentuknya sama. Dan kita tahu tadi kita punya 2 generator yaitu A dan B yang masing-masing generatornya memiliki order 3 dan 2. Karena kita punya 2 generator, maka dikatakan D3 itu memiliki rank 2. Jadi D3 itu adalah symmetric group dari segitiga sama sisi, gitu ya. Jadi ranknya 2. Tadi kita katakan kita bisa bicara mengenai Z6 Z6 yang merupakan rotasi 60-60-60. Dan di sini kita gambarkan yang A tadi. Kalau dalam bentuk seperti ini, maka yang A tadi itu bisa digambarkan sebagai rotasi 60 derajat. Oh ya. Sedangkan cos 60 sih 120 ya. 60 atau 120? 120 ya harusnya. Itu kan ya. Itu ke sini, itu ke situ, ya 120 ya. Jadi rotasi A1 derajat terhadap O. Lalu ini yang A, berarti kalau pangkat 3 betul identitas ya. Terus kalau yang B, menggambarkan apa sih? B itu kan menggambarkan refleksi. Terhadap sumbu apa? Sumbu OA misalkan ya. Jadi kalau terhadap sumbu yang ini, refleksikan yang ini ya. Ketiga sumbukannya. Ya, rata. Kira begitu ya. Refleksikan di sini, maka
apa kita dapatkan yang sama gitu ya. Jadi yang B itu salah satu ya. Jadi kita lihat ada 3 sumber refleksi ya. OA, bisa OB, OC. B dan teman-temannya ya. Jadi ini orde 2. Karena kalau refleksi lagi kembali ke dirinya sendiri. Ada 3 elemen di sini ya. Jadi total ada 3 kan. Rotasi ini karena orde 3 berarti 3 elemen. Ini masing-masing B kuadrat 1, 2 identitas ya. Jadi identitas A kuadrat, terus yang B kuadrat, terus yang 2 lagi ya. Berarti total ada 6. Ya, kira-kira begitulah. Sementara pengantarnya nanti kita lanjutin lagi ke depan ya. Dengan grup permutasi. Oke, ada yang mau ditanyakan?